Saat teduh cukup, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya, tak lagi dihiraukan. Derai cambukan dan pukulan, bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan, seakan menambah beban salib yang dipikulnya. Namun, ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Mari kita pujikan nyanyian Kidung Baru kita akan menyanyikan bait 1 dan 2 di Bukit Golgota. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada pada saat ini, bersyukur jika pada saat ini kita boleh bersama-sama beribadah. Semua itu karena kasih, rahmat, dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa salib adalah peristiwa tragis
seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami kesengsaraan dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Mari kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 170 bait 1 dan 2, Kepala yang Berdarah. Saya mengajak Bapak Ibu semua, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam pengakuan dosa. Dalam kitab Ulangan 31 ayatnya yang ke-8 difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dalam Mazmur 50 ayat 15 dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Marilah bersama kita menaikkan kembali Kidung Jemaat. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua, meski tak layak diriku.
Dimohon untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Ia menjanjikan anugerah pengharapan, pengampunan, dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai sejahtera Kristus beserta saudara. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini Tuhan, di dalam peribadatan kami, di dalam rasa syukur kami, dan kami mau berseru-seru untuk memuliakan Tuhan. Kami mau menghayati kasih Tuhan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kami. Kiranya kami semakin dimampukan untuk menghayati kasih itu di dalam relasi kami dengan sesama kami. Firman Tuhan yang kami terima kiranya mengingatkan kami akan kasih Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan
dan juga tuntunan Tuhan kepada kami untuk menuju kesempurnaan keselamatan. Kiranya Roh Kudus berkarya menerangi setiap hati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan dan juga ketika Tuhan menunjuk hamba-Mu untuk menyampaikannya. Semuanya ada di dalam aliran terang Roh Kudus yang mengalirkan kebenaran kepada setiap kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah kita saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 18 ayat 1 sampai Yohanes 19 ayat 42. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi
adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jika kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkal, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar, mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genap firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain
yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi, engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Kata imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak,
Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya, murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah
yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan." Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Pembacaan firman Tuhan telah selesai. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Bacaan firman pada ibadah kita saat ini 82 ayat. Jika ada di antara kita, di antara saudara-saudara, ketika melihat bacaannya 2 pasal, lalu berwajah cemberut, kok dawa men, itu wajah orang kalah. Tetapi ketika melihat panjang, pembacaannya lama, tapi masih bisa tersenyum, ya itu senyum orang menang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah kita pada saat ini kita menghayati bagaimana Yesus yang berserah. Kita melihat sebuah rangkaian cerita yang utuh. Tetapi sebelum cerita ini ada sebuah kisah di mana Yesus pada malam sebelum ia ditangkap, ia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Artinya bahwa ketika Yesus berdoa, ia sudah tahu bahwa ia akan diserahkan. Ia tahu bahwa ia akan melewati jalan salib. Ia sudah tahu bahwa ia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ia juga sudah tahu bahwa ia menghadapi penderitaan dan ia tahu ia akan sendirian. Artinya bahwa Tuhan tahu resiko apa yang akan dia alami ketika ia melanjutkan perjalanannya itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami Yesus ini, mungkin banyak orang yang menilai bahwa ia kalah. Kenapa banyak orang menilai bahwa Yesus kalah? Karena orang sudah punya definisi sendiri tentang apa itu menang dan apa itu kalah. Dan biasanya itu yang dia ugemi, itu yang dia pakai untuk menilai sebuah peristiwa. Menang itu jika ia tampil sebagai juara. Menang itu jika musuh-musuh dikalahkan. Menang itu jika ia mendapatkan kejayaan, merdeka, bebas. Itu adalah definisi-definisi umum yang hidup di antara kita. Tetapi saya katakan bahwa bukan itu misi Yesus datang ke dunia. Bukan untuk mengalahkan para penganiaya-penganiaya, bukan untuk mengalahkan pemerintahan Romawi, tidak untuk merobohkan atau membunuh prajurit-prajurit pasukan-pasukan yang saat itu sedang menangkap dia. Tetapi misi Tuhan adalah kemenangan atas maut. Misi Yesus adalah memenangkan banyak manusia, memenangkan manusia dari belenggu dosa. Dan Yesus memenangkan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus ditangkap, ada banyak orang serdadu prajurit yang menangkap dia, bukan hanya 10 atau 20, ratusan. Hanya untuk menangkap satu orang, ratusan. Ada banyak orang ketika menghadapi masa yang sebegitu banyaknya, mending kabur, lari, sembunyi.
Tetapi ketika Yesus berhadapan dengan orang banyak itu, orang-orang yang jelas-jelas akan menangkap dia, Yesus berani mengatakan, inilah aku. Ya. Inilah aku, keberanian mengaku. Ini adalah kemenangan dari satu ketakutan. Dia tidak mundur dari hadapan musuh. Itu juga adalah sebuah bukti akan kemenangan itu. Kemudian ketika Yesus diadili, mungkin pada saat itu, atau mungkin ada juga yang berpendapat bahwa Yesus kalah suara dengan Barabas. Karena pengadilan saat itu memutuskan Yesus dihukum, disalib, Barabas dibebaskan. Kita mudah mengatakan bahwa ya itu Yesus berarti kalah di pengadilan. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa bukan kuasa manusia yang ingin dimenangkan oleh Tuhan. Bukan ia ingin mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, tetapi ia mengalahkan kuasa maut. Ia memakai cara, arti kasih yang sedalam-dalamnya. Sementara mereka yang mengadili, jika kita melihat lebih jauh, mereka memakai segala daya upaya, pemaksaan, merekayasa untuk memenangkan mereka. Tetapi Yesus, sekali lagi, bukan itu yang menjadi misinya, bukan itu yang hendak dikalahkan oleh Kristus. Jadi saudara-saudara, kemenangan jika memakai cara yang curang, sesungguhnya ia sudah kalah sebelum bertanding. Lalu di dalam bacaan tadi kita juga melihat ketidakberanian Petrus. Ia tidak berani mengaku di hadapan seorang perempuan, tidak berani mengaku di hadapan orang banyak bahwa ia adalah murid Yesus. Tetapi sungguhnya cerita tentang Petrus itu juga menjadi suatu kekuatan. Itu menguatkan. Itulah perbedaan orang-orang yang mengutamakan kemanusiawian dan yang mengutamakan, dan perbedaan dengan yang mengutamakan kehendak Allah. Kalau ia berpikir untuk dirinya sendiri, dari sisi manusia, orang akan bertindak seperti Petrus. Tetapi ketika orang itu setia, ketika orang itu tetap pada jalan Tuhan, ia seperti Yesus. Dan bagian lain dari bacaan Injil, hal itu juga kita boleh melihat dan membandingkan ketika Pilatus cuci tangan. Sekali lagi itu pun juga bicara tentang ketaatan. Siapa yang ingin ditaati? Kepada siapa ia mau setia? Ia lebih condong mengamankan dirinya sendiri, Pilatus dalam hal ini. Tetapi Yesus maju terus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus disalibkan, mungkin orang akan mengatakan itu adalah akhir dari segalanya. Tetapi saya boleh mengatakan bahwa pada saat itu salib Tuhan ditinggikan, sehingga banyak orang melihat. Dan dari sinilah saya mengatakan bahwa tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada kemuliaan tanpa jalan salib. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada
satu kalimat yang menjadi sebuah penanda yang sangat kuat bahwa Yesus menang. Sudah selesai. Artinya Yesus sudah selesai, ia sudah melewati semua jalan yang sudah ditetapkan baginya oleh Allah Bapa di surga. Ia menyelesaikannya itu dengan baik, dengan penuh ketaatan, dengan penuh setia. Sehingga ketika Yesus mengatakan sudah selesai, itu bukan kata-kata orang yang putus asa, tetapi itu adalah kata-kata kemenangan yang mengandung penuh dengan sukacita. Sungguh satu hal yang luar biasa, ketika di dalam penderitaannya, dalam sakitannya, ia boleh mengatakan sudah selesai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemenangan Yesus berdampak saat itu juga. Tidak usah menunggu lama, tidak usah menunggu berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun untuk melihat. Ternyata kemenangan Yesus memenangkan orang lain. Siapa dia? Yang pertama adalah kemenangan itu berdampak Yusuf. Dikatakan dia punya ketakutan, tetapi ketika ia melihat penyalipan Yesus, ia memberikan makamnya. Lalu dampak langsung yang diterima mereka yang dimenangkan pada saat itu adalah Nikodemus. Nikodemus ketika datang pada Yesus sembunyi-sembunyi malam hari. Tetapi pada saat itu ketika ia melihat penyalipan Tuhan, ia memberi hormat. Ia memberikan minyak. Itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Kristus adalah pemenang dan Tuhan tidak akan kalah. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita ada persembahan dari paduan suara GKJ Ngesrep yang akan kita saksikan bersama dengan judul Via Dolorosa. Aku
Demikian persembahan pujian dari paduan suara GKJ Ngesrep. Kami mohon Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Kami melihat, kami mengenang, dan Tuhan telah menyatakan kemenangan. Sehingga kami semakin yakin dan percaya. Kami murid seorang pemenang, yaitu adalah Kristus. Dan kiranya dengan kasih-Mu Tuhan, Tuhan memenangkan kami ketika kami menghadapi pergumulan dan sulitnya kami menjalani hidup kami. Biarlah itu kami hayati sebagai sebuah jalan salib dan ujian suatu ketaatan dan kesetiaan. Kiranya Tuhan memenangkan setiap mereka yang sakit. Mereka tetap setia, berusaha, percaya bahwa Tuhan berkarya untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka.
Dan juga kemenangan Tuhan juga dirasakan oleh setiap kami yang saat ini tengah berduka. Dan biarlah kemenangan itu boleh dirayakan dengan sukacita. Dan kiranya ya Tuhan, Tuhan juga memenangkan kami di dalam kesetiaan kami melayani di GKJ Ngesrep. Dan biarlah kiranya kemenangan itu Tuhan juga menjadi satu kesaksian bahwa Yesus bersama-sama dengan kami. Tuhan kiranya juga memberi kemenangan kepada setiap kami yang saat ini ada di dalam kungkungan pandemi, dengan kami menaati protokol kesehatan, dengan kami menjaga diri tetap bersih. Dan biarlah itu Tuhan menjadi kemenangan atas semua orang, bahkan bangsa dan negara kami di dalam mengatasi pandemi. Kiranya Tuhan, kemenangan Tuhan juga dirasakan oleh anak-anak kami. Mereka setia dan tekun belajar, sehingga mereka memenangkan masa depannya, semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan juga memenangkan pemimpin-pemimpin kami, aparat negara, di dalam mereka mengawal kebijakan, menegakkan keamanan. Semuanya itu karena kasih kuasa, rahmat, dan berkat Tuhan. Dan kami mohon kemenangan Tuhan juga senantiasa memenangkan kami ketika kami menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan sudah meneladankan akan arti kemenangan itu kepada setiap kami. Kami berdoa kepada Yesus yang menang, yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, di tengah ibadah ini marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita. Kita akan mengumpulkan persembahan, dan persembahan ini akan kita dasari dari kitab Mazmur 107. Akan kita baca ayat 1, 2, dan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan iringi dari kidung pelengkap jemaat nomor 146, kita akan nyanyikan bait pertama, Bawa Persembahanku. Dalam rumah Tuhan dengan rela hati.
Kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, sungguh kami bersyukur Tuhan, jika Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, di tengah kebaktian Jumat Agung, kami bersyukur kepadamu dengan persembahan ini. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan terima, dan biarlah Tuhan pakai untuk kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan di gerejamu ini dengan sarana persembahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Inilah persembahan kami Tuhan sebagai tanda iman kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah berfirman kepada kami. Kiranya Tuhan juga mampukan kami untuk menyimpan firman itu di dalam kehidupan kami dan terlebih melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati di dalam kehidupannya, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika di dalam kami mengaturkan persembahan, terselip dosa, kiranya Tuhan juga mengampuninya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga hingga rela menderita, mati, berkorban bagi setiap kita. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh dengan derita dan pergumulan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Kristus telah membawa kasih itu pada kita, bagikanlah kasih itu kepada sesamamu. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara sekalian. Amin.